Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Angelina, biasa dipanggil Revi, dengan NIM 22111438 dari kelas 2H Universitas Astia Padang, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Yang mana di sini saya akan menjelaskan sudut, busur, diagram, dan derajat. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan pengertian dari sudut. Sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar garis yang titik pangkalnya berhimpit. Dan selanjutnya, busur. Busur adalah garis luar dari tembereng atau dapat disebut juga garis lengkung yang menghubungkan ujung-ujung tali busur, yang mana dinamakan busur karena garis ini melengkung serupa busur panah. Diagram. Diagram adalah suatu representasi simbolis informasi dalam bentuk geometri dua dimensi sesuai titik visualisasi. Dan selanjutnya, derajat. Derajat adalah ukuran sudut yang dapat dibentuk pada sebuah bidang datar, menggambarkan 1/160 dari sebuah putaran penuh. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis sudut dalam matematika berdasarkan bentuk sudut. Sudut lurus. Sudut lurus disebut dengan straight angle dalam bahasa Inggris. Sebuah garis lurus yang memanjang sebenarnya juga membentuk sudut yang disebut dengan sudut lurus. Sudut lurus juga bisa dibentuk dari dua buah kaki sudut yang saling memanjang berbentuk horizontal dengan titik pertemuan di tengahnya. Dan selanjutnya, sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang terbentuk dari perpotongan dua buah garis yang saling tegak lurus. Ukuran sudut yang terbentuk dari sudut siku-siku memiliki besaran 90 derajat. Dan selanjutnya, sudut lancip. Sudut lancip adalah jenis sudut yang ukurannya besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Ukuran besaran sudut lancip adalah lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Besaran sudut lancip bisa dituliskan dengan lambang matematika 0 derajat, kecil dari Y, kecil dari 90 derajat, di mana Y adalah besaran sudut yang diukur. Selanjutnya, sudut tumpul. Sudut tumpul bisa dibilang merupakan kebalikan dari sudut lancip, karena besaran sudut yang dibentuk berada pada kisaran angka 90 sampai 180 derajat. Besaran sudut tumpul apabila ditulis menggunakan lambang matematika yakni 90 derajat, kecil dari Y, kecil dari 180 derajat, di mana Y adalah besaran sudut yang diukur. Selanjutnya, sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang terbentuk dari refleksi sudut tumpul atau bisa dikatakan sebagai sudut yang berbentuk di bagian belakang dari dua buah kaki sudut. Selanjutnya, sudut penuh. Sudut penuh merupakan jenis sudut yang berbentuk satu lingkaran penuh dengan besaran sudut 360 derajat. Sudut penuh disebut dengan complete angle dalam bahasa Inggris. Jika digambarkan, sudut penuh akan membentuk satu lingkaran penuh karena garis sudut merupakan satu putaran yang kembali di titik asalnya. Dan selanjutnya, sudut 0 derajat. Sudut 0 derajat merupakan jenis sudut dengan besaran sudut 0 derajat. Sudut ini terbentuk dari dua buah garis yang berhimpitan sehingga tidak berbentuk area sudut. Berikut contoh soal dari keterangan tadi. Sudut segitiga siku-siku ABC diketahui B adalah sudut siku-siku, sementara sudut A memiliki besaran 55 derajat. Tentukan berapa sudut lain dari segitiga siku-siku. Diketahui sudut B sama dengan 90 derajat, sudut A sama dengan 55 derajat. Dan dijawab, satu segitiga memiliki besaran sudut 180 derajat. Sehingga untuk menghitung sudut C cukup dengan cara berikut. 180 derajat sama dengan sudut B ditambah sudut A dan ditambah dengan sudut C. 180 derajat sama dengan 90 derajat ditambah 55 derajat ditambah sudut C. Sudut C sama dengan 180 derajat dikurang dengan sudut 90 derajat ditambah dengan 55 derajat, dan hasilnya adalah 35 derajat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang busur, di mana busur lingkaran adalah garis lengkung pada lingkaran yang terbentuk lengkungan dari titik pada tepi lingkaran menuju titik tepi lingkaran satunya. Terdapat perbedaan antara tali busur dan busur.
Pada sebuah tembereng lingkaran terdapat dua garis pembentuk, yaitu tali busur dan busur. Perbedaannya itu kedua garis tersebut adalah tali busur merupakan garis lurus, sedangkan busur merupakan garis lengkung. Selanjutnya rumus panjang busur lingkaran. Cara mencari panjang busur lingkaran dapat dicari dengan menghitung. Untuk menghitung dan mencari panjang tersebut dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Panjang lingkaran busur lingkaran tersebut sama dengan 0/360 derajat dikali 2 kali V kali R. Keterangannya, R sama dengan jari-jari lingkaran, V sama dengan 22/7 atau 3,14, dan derajat sama dengan sudut juring-juring lingkaran. Contoh soalnya. Terdapat sebuah lingkaran dengan besar sudut AOB sama dengan 40 derajat dan BOC sama dengan 80 derajat. Hitunglah panjang busur AB jika diketahui panjang busur BC sama dengan 20 cm. Dan pembahasannya sebagai berikut. Diketahui panjang sudut AB, sudut AOB sama dengan 40 derajat, sudut BOC sama dengan 80 derajat. Panjang busur BC sama dengan 20 cm. Dijawab, gunakan persamaan sudut AOB per sudut BOC sama dengan panjang busur AB per panjang busur BC, yaitu 80 derajat per 40 derajat per 80 derajat sama dengan X per 20X. Dan hasilnya yaitu 10 cm. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram. Yang mana diagram adalah suatu gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan suatu data yang akan disajikan. Atau definisi diagram yang lainnya adalah lambang-lambang tertentu yang dapat dipakai untuk menjelaskan sarana, prosedur, serta kegiatan-kegiatan yang dapat biasakan dilaksanakan dalam suatu sistem. Contoh-contoh diagram seperti diagram garis, yang mana menyajikan data statistik dengan memakai diagram berbentuk garis lurus disebut dengan diagram garis lurus ataupun diagram garis. Diagram garis biasanya dipakai untuk menyajikan data statistik didapatkan berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Sumbu X menunjukkan waktu pengamatan, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai-nilai data pengamatan untuk suatu waktu tertentu. Selanjutnya diagram lingkaran, yaitu dengan menyajikan data statistik dengan memakai gambar yang berbentuk lingkaran, lalu bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan persen data. Untuk membuat diagram lingkaran, pertama-tama terlebih dahulu ditentukan besaran persentase tiap objek terhadap keseluruhan data dan besaran sudut pusat sektor lingkaran. Dan selanjutnya, diagram batang pada umumnya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai-nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Diagram batang menunjukkan berbagai keterangan dengan batang-batang tegak maupun mendatar dan sama lebar dengan batang-batang terpisah. Dan selanjutnya derajat. Derajat secara lengkap. Derajat busur biasanya disimbolkan dengan derajat adalah ukuran sudut yang dapat dibentuk pada sebuah bidang datar menggambarkan 1/360 dari sebuah putaran penuh. Artinya, besaran 1 derajat adalah 1 juring pada lingkaran yang dibagi menjadi 360 buah juring yang besarannya sama. Jika sudut tersebut dinyatakan terhadap sebuah median referensi, sudut tersebut menunjukkan sebuah lokasi pada sebuah lingkaran besaran sebuah bola, seperti bumi, Mars, atau bola langit. Awal mulanya lingkaran di atas 360 derajat berasal dari kerajaan Babilonia kuno karena sistem bilangan Babilonia kuno menggunakan bilangan yang berbasis 60, sedangkan kini terbiasa menggunakan sistem bilangan berbasis 10. 1 derajat sama dengan 60 menit ditulis dengan 60 derajat ditulis dengan 60 menit, dan 1 menit sama dengan 60 detik ditulis seperti yang dicantumkan itu.
Dan derajat satu satuan pembagiannya adalah satu satuan yang penulisan angkanya simbol satuan yang tidak terpisahkan. Contohnya 15 derajat, 30 derajat, dan 15 derajat. Itu dapat kita lihat gambar dari derajat tersebut. Contoh soalnya yaitu 60 derajat berapa radian? Jawabnya 60 derajat sama dengan 60 per 180 sama dengan 1/3 radian. Dan selanjutnya teman-teman bisa melihat contoh soalnya. Ada 135 derajat sama dengan titik-titik radian. Yang jawabnya 135 derajat sama dengan 135 per 180 3/4 radian hasilnya. Baik, itulah hasil dari penjelasan saya tadi. Thank you, terima kasih ya untuk teman-teman yang udah mau menonton. Jangan lupa like and subscribe-nya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.